yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sekalian kita dipertemukan kembali di satu majelis yang mulia, Thalabul Ilm. Salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari-hari ini kita sudah berada pada pekan terakhir dari bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Jamaah hormati, di antara sebab semangat seseorang berpuasa di bulan Ramadan itu kalau mengetahui tentang hikmah puasa itu apa. Saudara yang saya hormati, satu ayat itu sudah cukup mewakili betapa istimewa ibadah puasa. Apa ayatnya? Surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. La'ala itu kalau datang dari sisi Allah maknanya wajib. Artinya wajib kalian menjadi hamba yang bertakwa. Kita rangkumkan dari hikmah berpuasa dari ayat ini, la'allakum tattaqun, itu penjelasan mufassirun Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kemudian Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, dan ulama-ulama yang lain itu luar biasa. Beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di, akbaru asbabit taqwa, hikmah puasa itu sebab paling besar mengantarkan seseorang untuk bertakwa. Apa sih takwa? Takwa itu kalau ringkasnya imtisalu amrillah wajtinabun nahyihi, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Orang kalau puasa, puasanya itu yatruku ma haramallahu alaihi minal akli warsyubi wajima, dia tinggalkan makan, minum, jima yang siang hari itu hukumnya haram. Padahal apa ada orang nggak suka makan? Nggak ada orang yang nggak suka makan. Apa ada orang yang nggak suka minum? Nggak ada orang yang nggak suka minum. Masuk padanya kepada lawan jenis. Tapi kalau orang dalam kondisi puasa, haram. Walaupun ada kemampuan, dia nggak akan terjang itu. Walaupun ada kemampuan, ada kecenderungan hati, dia tidak akan terjang. Jamaah hormati, pendidikan luar biasa, hikmah luar biasa. Apa pelajarannya nanti kalau dalam kehidupan setelah Ramadan? Kamu pengen. Ada kesempatan? Ada. Coba kalau sesuatu pengen ada kesempatan.
Itu kalau Bang Napi, kejahatan karena keinginan dan kesempatan. Lah kesempatannya ono, keinginan ada. Pendidikan puasa enggak. Dia tidak akan mau. Siang hari lapar kayak apa? Di rumah ijen. Panganan ono. Istri juga ada. Lah anak-anak sekolah kabeh wis. Siang hari di bulan Ramadan nggak berani itu. Ini Masya Allah luar biasa. Kalau orang bisa memetik hikmah puasa, dan itu pelajaran puasa itu betul-betul tertancap dalam diri kita, Masya Allah. Kesempatan ada, kepinginan ada, orang mampu mengendalikan. Orang mampu mengendalikan. Ini berkaitan dengan larangan. Kalau berkaitan dengan perintah, puasa, kan orang harus menahan diri, makan minum. Lah kalau secara asal perintah puasa itu, ya tentunya orang ya terasa berat. Apalagi kalau dia punya aktivitasnya itu, ya siang hari, terik matahari, berjemur, itu ya abot itu. Kalau saya kasih contoh misalkan pekerjaan kita itu apa? Mundasi pas poso. Nah, itu berat sekali. Tapi seberat apapun orang dia akan laksanakan. Lebih memilih puasa itu. Lebih memilih puasa. Lah disitulah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu perintah syariat walaupun abot, dia akan jalankan dengan baik. Hikmah pertama, akbaru asbabit taqwa. Sebab paling kuat menjadikan seorang hamba itu bertakwa. Yang kedua, hikmah dari puasa itu jihadun nafs, memerangi diri. Saudara yang saya hormati, jihad itu kata Imam Qayyim ada 4 tingkatan. 4 tingkatan itu nggak mungkin bisa pada tingkatan yang terakhir. Kalau yang awal naik-naik dia nggak mampu. Apa 4 tingkatan itu? Pertama, memerangi diri. Yang kedua, memerangi syaitan. Yang ketiga, memerangi munafik. Keempat, memerangi orang kafir. Tingkatan pertama, memerangi diri. Memerangi diri itu tuqawimuhu lil ahwa wa nazaghati syaitan, melawan hawa nafsu, melawan bisikan-bisikan syaitan. Hawa nafsu abot itu. Orang melawan hawa nafsu itu abot. Musuh dari dalam lebih berat dibandingkan dari luar. Kalau dari luar tumuk-tumuk kayak itu, ayo melayu. Atau kalau enggak, alah cedai we gaprak. Tapi kalau dari dalam, saudara yang saya hormati, jihadun nafas, memerangi diri. Memerangi diri. Orang yang berpuasa berupaya untuk menjadikan dirinya tunduk kepada syariat. Padahal orang rusak itu paling dominan selain faktor tidak mendapatkan hidayah itu telu: setan, hawa nafsu, konco. 3 ini ketika puasa semuanya Allah tutup pintunya. Kalau berkaitan tentang syaitan dirantai, konco. Ramadan itu konconya wong apik-apik itu, temannya orang baik. Hawa nafsu, lah ini yang berat. Kalau dalam syariat kita hawa nafsu itu wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Hawa nafsu itu dikendalikan. Orang puasa kendalikan hawa nafsu. Sampai ketika nafsu seseorang syahwatnya bergejolak berat. Kata Nabi, ya ma'syarus sabab,
manistata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Generasi muda, kalau sudah mampu itu nafkah batin, mampu itu biaya nikah. Kan kalau nikah butuh biaya. Mampu itu punya penghasilan nggo ngopeni bojo. Kata Nabi nikah. Tapi kalau nggak nikah, puasa. Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu merupakan benteng syahwat. Saudara yang saya hormati, jihadun nafs. Itu hikmah daripada puasa. Nah ini harus kita renungi, kita resapi. Tancapkan dalam hati kita. Oh, orang puasa itu harus mengendalikan hawa nafsunya. Mengendalikan hawa nafsunya. Setelah dikendalikan, nanti kalau dalam riwayat hatta hawahu tabaan lima jitu bihi, sampai hawa nafsunya itu dipakai untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kayak makan minum, ya itu dikendalikan. Oh, nurut tuntunan belum boleh. Itu orang nggak pakai siasat itu. Apa ada orang misalkan jam 5 itu luwe banget, jamnya diputer wae. Jadi anggap aja sudah jam 6 adzan, enggak berani. Karena tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nanti kalau maghrib adzan baru makan. Poin yang kedua, hikmah puasa itu menundukkan hawa nafsu. Menundukkan hawa nafsu. Ini saudara yang saya hormati, luar biasa ini. Yang ketiga, apa hikmah puasa itu? Yudarribun nafsahu ala muraqabatillahi azza wa jalla. Fayatruku manaha nafsuhu ma'akudratihi. Melatih jiwa tertancap sifat muraqabah. Muraqabah, orang kalau punya sifat muraqabah, tingkatan agamanya paling dhuwur itu. Apa tingkatan agama paling tinggi? Ihsan. Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah tarak fa innahu yarak. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu sembah Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau nggak bisa, sadari Allah melihatmu. Orang puasa itu dilatih untuk tertancap dalam dirinya sifat muraqabah. Senantiasa diawasi oleh Allah. Walaupun ada kemampuan, dia akan tinggalkan mata wa nafsuh. Apa yang diinginkan oleh dirinya. Kenapa? Li ilmihi bittila illahi alaihi. Karena dia punya ilmu, Allah mengawasi. Allah mengawasi. Jangankan kok dari luar selilitan. Itu kalau orang puasa apa wani nelan? Enggak berani itu. Lu selilit apa mareki. Lah kalau ompongi telu, kemudian daging nyantol telu itu kebak gitu. Enggak berani itu. Kenapa? Orang enggak lihat, Allah Maha tahu. Bahkan nanti para ulama terangkan puasa itu ibadah yang bersifat pribadi. Sampai di masa salaf itu ada yang berapa tahun puasa itu orang rumah nggak tahu, orang pasar nggak tahu. Ketika berangkat ke pasar disangoni panganan, dibawa. Iya, orang rumah mikir, oh sangu sego berarti ora poso, makan siang. Begitu sampai di pasar, waktunya makan siang, dum-dum panganan. Oh, dum-dum panganan berarti ngajak mangan bareng. Ini Masya Allah, tertancap sifat muraqabah itu tingkatan agama paling dhuwur. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tertancap kuat, wah, sistem lemah, tapi kalau sifat muraqabah ini ada, nggak akan jebol. Saya beberapa hari itu neng grup itu rame membahas
tentang katanya ono begal dicekel malah sing nyekel di penjara gitu loh. Di penjara. Negeri kita itu kalau arep golek pasal, wis pasal apa iso kok. Malah sing saya terakhir guyu itu ada menzinai istri orang, digebuki malah nuntut 250 juta itu. Nah itu kalau gol, wah, ini sing wedok njaluk pegat kon ngrabeni itu. Untuk modal. Coba. Kenapa bisa seperti itu? Rame. Ya kalau saya ditanya, kerusakan itu dipengaruhi oleh dua, oknumnya sama sistemnya. Tapi sistem rusak kalau orangnya baik. Itu nanti ada pengendali kok. Tertancap sifat muraqabah. Tapi kalau orangnya sing parah, walaupun sistemnya wah ini kuat, ya semakin kuat semakin pinter no. Kayak maling sekarang itu bobol ATM, bobol rekening. Wah pinter banget. Kalau orangnya memang jelek, tapi kalau orangnya baik, nggak berani. Makanya lihat para ulama terdahulu, masya Allah. Itu kalau cerita tentang salaf. Salaf itu gowo duit jiglok ning dalan. Begitu dibaleni ketemu persis. Misalkan kalau sekarang uang kita misalkan 50.000, 100.000 jiglok, baleni wah iki iya no. Duitnya podo duitku. Kalau kita langsung ambil. Kalau salaf, kek bukan uang saya. Kenapa? Hatinya yang bagus. Lah kalau kelas awake dhewe sing jiglok 50 nemune 100 itu, iya duitku iki mau. Tadi mau tak tinggal lunga lah di mana 50.000. Nah, karena orangnya kok. Ini masya Allah hikmah puasa itu menanamkan sifat muraqabah. Menanamkan sifat muraqabah sampai anak-anak yang anak itu masih baik fitrahnya. Jangan hormati ora wani kok. Orang kalau anak nyelelek ya tetap wani, tapi kalau anak yang baik itu kadang mau mokah saja. Ngombe ya. Itu kalau wong tuane orang jawab, ya minum. Itu kadang nggak berani itu. Ini sampai anak-anak tertancap sifat muraqabah. Saudara yang saya hormati, ini hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat, puasa itu mengajarkan kepada kita an-nidham wal indibat, teratur, disiplin, rapi. Orang kalau puasa sahur, begitu adzan subuh Allahu Akbar, yes, mandek. Setelah itu nanti adzan maghrib Allahu Akbar, buka. Mengajarkan keteraturan, kedisiplinan. Jamaah hormati, termasuk semua syariat kita itu ngajari tertib, disiplin. Kayak sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Waktunya ditentukan. Sholat, jihad, Allah itu cinta kepada orang yang berperang. Ya, itu ka'annahum bunyanun marsus, bersop-sop seperti bangunan yang tersusun rapi. Islam itu menuntunkan tertib, disiplin, teratur, rapi. Jangankan masalah yang besar, masalah sepele apa contohnya? Mangan. Sering kita lihat itu, lah gerai nopo kok sampai suwemen saiki malah kurumen. Lah kula niku yen mangan sak karepe dhewe. Coba sepele mangan sak karepe dhewe. Lah sarapan yo kadang jam 2, kadang sarapan itu tak bablas ke sisan mangan sore jam 6 ya jam 6 ora sarapan gitu. Akhirnya apa? Sakit mah parah. Padahal apa sampai tingkatan makan itu wajib? Enggak. Apalagi nanti perkara yang berkaitan dengan haknya manusia. Orang kalau nggak tertib, saya termasuk pernah lewat, jadi ini ke timur terus ke utara, Bangjo itu. Jadi masih merah, orang tertib.
buandang ditenggel koitan. Lah kalau kondisi seperti itu kan sing kok ngisor banter, sing koitan rumangsa ijo bianter. Coba urusan dunia aja rusak. Urusan dunia itu rusak. Apalagi urusan ibadah. Apa contoh kerusakan orang ibadah nggak tertib? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat, yang sholatnya lalai, orang tertib. Sholatnya diundur-undur, diakhirkan sampai keluar waktu. Celaka itu. Puasa mengajarkan kepada kita itu tertib, teratur, disiplin, rapi. Ini luar biasa ini. Kadang di tempat-tempat itu kacau goro-goro nggak disiplin, nggak disiplin. Lah wayang mlebu, akhirnya rusak. Akhirnya rusak. Ini poin yang jamaah hormati keempat, hikmah dari puasa. Yang kelima, menyempitkan jalan syaitan. Syaitan itu termasuk mengganggu anak Adam itu lewat aliran darah. Coba masuk aliran darah. Iya. Nah orang puasa itu nanti melemahkan apa itu setan masuk dalam aliran darah. Jadi sempit. Sehingga orang puasa takilu minhul ma'asi. Kemaksiatannya berkurang. Kemaksiatannya berkurang. Kenapa? Setannya orang lebu. Nah, kalau sudah setan masuk dalam aliran darah, wes kerusakannya nanti sangat-sangat fatal, menyempitkan jalan setan. Padahal jamaah hormati, tadi sudah kita sampaikan, rusak wong itu setan, hawa nafsu, konco, yang terakhir karena sebab tidak mendapatkan hidayah. Lah paling kuat hawa nafsu sama setan. Hawa nafsu sama setan. Lah kalau setan sudah disempitkan jalannya, alamat ini kebaikan. Alamat ini kebaikan. Hikmahnya menyempitkan jalan setan. Kemudian yang keenam sekarang. Hikmah dari puasa itu kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyemangati taat. Inna as-shaima fil ghalib tuksiru ta'atah. Orang puasa itu umumnya banyak melakukan ketaatan. Banyak melakukan ketaatan. Coba kalau nggak poso. Neng lambimu ki apa to kotak-kotak iki 76. Gaya pria masa kini. Tapi kalau poso mushaf itu. Neng saku itu mushaf Quran. Walaupun sekarang aplikasi HP. Coba orang kalau tidak puasa. Tidak puasa. Kadang duran ya santai. Tapi kalau poso darus itu. Lalu saya pernah nunggu lampu merah itu ndelok itu sing darus ya. Walaupun lampu merah cuma berapa detik. Tapi Masya Allah, puasa itu menyemangati ketaatan. Menyemangati ketaatan. Orang kalau semangat taat, nggak usah tanya kebaikan bagi dia. Kebaikan itu kalau orang semangat taat. Makanya urusan itu 3. Dunya, ibadah, taubat. Kalau urusan dunia, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihi nusur. Berjalanlah dalam penjuru bumi, makanlah rizkinya, kepadaku akan dikembalikan. Kalau urusan dunia itu satu melaku itu ya nggak lari. Melaku itu tidak tergesa, melaku kok. Kalau bahasa orang sepuh dulu, sak madiole nyambut gawe. Orang tua kayak gitu itu. Sak madiole nyambut gawe. Kalau dapat nanti dimakan boleh, tapi ingat kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita akan kembali kepada Allah, 3 hal. 1, jangan mencari yang haram. Kedua, menikmati, jangan israf. Yang ketiga,
kepada Allah akan kembali. Kita harus sisihkan sebagian untuk simpanan kita di negeri akhirat. Itu urusan dunia. Kalau urusan ketaatan, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Ndang-ndang. Tapi kalau urusan tobat, fafirru ilallah, ndang mlayu. Ini sekarang kuali ya. Urusan dunia melayu, urusan dunia lari itu. Urusan ibadah santai mas, santai. Urusan maksiat taswif, ayo tobat sumben, ayo tobat yen wis tuwek. Apa ada orang menjamin tahu dirinya sampai tua? Ada orang-orang mengharap sampai tua, tapi ternyata enggak tua-tua, muda tok, baru muda mati, kan berarti enggak sampai tua. Kembali saudara yang saya hormati, menyemangati taat. Semangat kepada ketaatan itu kunci kebaikan. Kunci kebaikan, makanya kata Nabi, siapa yang cita-citanya akhirat nanti akan dapat 3. Kekayaan hati, urusannya itu disatukan, dunia akan datang dengan dipaksa. Itu kalau orang mengedepankan ketaatan. Allah dalam hadis qudsi, ya ibadi tafarraq li ibadati amla saghraka ghina wa asudda faqra. Anak Adam, sibukkan dirimu untuk ibadah, nanti aku akan penuhi kekayaan dalam hatimu, fakirmu tak tutupi. Saudara yang saya hormati, menyemangati taat. Ini hikmah yang ke-6. Kemudian hikmah yang ke-7. Apa hikmah yang ke-7 itu? Ternyata puasa itu mengantarkan seseorang simpatik, empati, peduli kepada orang fakir. Lah kok bisa? Karena dako alamal ju, merasakan pedihnya rasa lapar. Ngerasaan itu beda itu. Dengan hanya sekedar melihat. Kan kalau beberapa waktu yang lalu itu ada istilah apa? Masuk-masuk ke tempat-tempat itu. Jadi wah ini langsung blusuan. Blusuan itu gur ndelok. Ndelok itu mungkin wah mesake. Aku ora ngalami kok. Coba kalau orang berpuasa bukan hanya melihat bagaimana rasanya lapar, ngerasake dhewe. Makanya nanti para ulama, bulan Ramadan itu jangan bermewah-mewah seputar makanan. Kalau bermewah-mewah seputar makanan, hikmah melahirkan empati kepada fuqara wal masakin nggak dirasakan. Lah kalau kita bermewah-mewah itu apa ngerasani luwe? Sahur bergizi tinggi. Dihitung nanti ini apa kemampuannya bertahan itu sampai jam 5:30. Lah kan nggak ngerasake luwe. Tidak merasakan lapar. Malah ada yang ngenyek, Allah poso gur diwalik. Awan turu terus ora madang, bengi madang terus ora turu. Lah nanti empati kepada fuqara masakin nggak bisa didapat. Saudara yang saya hormati, namanya orang fakir berat itu. Orang fakir itu dibengoi sahur apa toh mas? Aku bukoi urung. Ini orang yang fakir, masya Allah, merasakan pedihnya rasa lapar. Saudara yang saya hormati, orang itu kalau nggak pernah ngerasani luwe, kadang kalau keluwen itu bingung itu. Yang saya pernah kasih contoh, ada orang kaliren itu ndredeg, matanya berkunang-kunang, peteng-peteng itu. Wah lagi ngomong iki aku arep mati iki katanya. Ndang, gone rumah sakit ini bahaya ini. Alah, iwano teh segelas, teh panas, harus sego sepiring, ngolak urip. Bareng madang urip, lho ki mau lara apa? Kaliren gitu. Orang kalau nggak pernah merasakan lapar, itu nggak tahu penderitaan fuqara wal masakin, nggak mengetahui tentang
penderitaan fuqara masakin. Ini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, minimalnya ada 7 hikmah dari puasa. Ini kata beliau. Poin 8 nanti ditambahkan ulama yang lain. Apa hikmah puasa itu? Ternyata menyehatkan. Makanya ada dalam ayat wa antasumu khairul lakum. Jika kalian berpuasa maka itu lebih baik bagi kalian. Lebih baik bagi kalian. Latar masuk kebaikan itu puasa. Sampai nanti diterangkan oleh para ulama seperti penjelasan ya nanti di Taisirul Alam dan yang lainnya. Saudara yang saya hormati, seseorang itu sumber penyakit ternyata di lambung, saluran pangan. Itu sumber penyakit. Ketika itu mampu diatur, berarti sumber kesehatan. Sampai ulama itu ditanya, ayo cebutno. Katanya Islam itu semua perkara sudah terkandung. Coba 1 ayat saja bagaimana Islam berbicara kesehatan. Cuman dibacakan ayat kulu wasrobu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebih. Kalau orang puasa malah nggak makan, malah tidak makan. Ini masya Allah lambung baik. Ada orang itu kalau di luar Ramadan, orang mangan jam 09.00, wah perih gitu. Tapi saya ketemu orang asam lambung loromah, poso malah mari, poso malah sembuh. Ya kayak ada dokter-dokter yang paham tentang sunnah Nabi, Zaidul Akbar atau yang lainnya itu luar biasa. Sampai ada orang katanya penyakit gula itu rano bate. Ternyata dengan puasa Daud banyak yang sembuh itu. Jamaah hormati, itu hikmah puasa itu menyehatkan. Menyehatkan. Ya nanti kalau diperluas banyak. Makanya dalam Islam orang makan itu patokannya 3. Halal, baik, jangan melampaui batas. Halal nggak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar. Kalau halal nggak bisa ditawar. Zatnya atau hasilnya. Yang kedua baik. Ada yang halal belum tentu baik itu. Ketika saya bacakan ini, ada jamaah itu yang kasih contoh, ngaji ini kasih teh panas itu. Kata dia, lo ini lo tat, teh ini halal apa haram? Halal. Tapi coba teh bagi semua manusia belum tentu baik itu. Di masjid kami itu ada kalau nggak teh itu pokoknya mantep lah, karena bakul hi. Itu ada jamaah kalau ngaji itu kayak teh itu wah langsung melek, jadi biar katanya. Tapi ada orang tertentu ngombe teh alamat, kudu ngombe obat. Halal belum tentu baik. Makanya syarat yang kedua baik. Yang ketiga jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Lah ini masya Allah. Ketika orang puasa itu nanti ada istilah mengistirahatkan organ pencernaan. Lah kita itu punya pencernaan itu kalau enggak poso ora pernah leren. Lah wong arep turu ngemil itu. Malah ada orang aku luwih rasa turu ya. Apa pernah istirahat, tapi puasa leren. Dan ini sekarang banyak yang ngakui itu. Ada yang ngakui, makanya ada istilah mereka itu 8-16. 8-16. 8-16 itu 16 tidak makan, 8 jam makan. Jadi ini tidak diatur. Ada nanti istilah sing sopo itu 2-22. 22 jam itu enggak makan. 2 jam silahkan mangan sawarekmu. Itu banyak sing sehat itu. Apalagi kalau puasa meninggalkan makan dan minum ta'abudan. Apa sih kelebihannya kalau ibadah itu? Ya di hati tenang, tentram karena ada iman ihtisab. Luar biasa ya. Hikmah puasa itu menyehatkan karena mengistirahatkan organ pencernaan.
Kemudian menguatkan badan. Menguatkan badan. Kemudian ini kalau bahasa medis itu membuang racun, detok. Ada lagi sampai kolesterol, gula darah, wah macam-macam. Itu jamaah yang saya hormati, itu bisa dikendalikan. Itu bisa dikendalikan. Nah ini penyemangat kita. Kalau orang tahu seperti ini, bahkan ada yang dokter muslim itu cerita, kalau kamu ke klinik kami, pengen sembuh, harus mengikuti standar kami. Apa standarnya? Puasa sunnah salah satunya. Puasa sunnah ini Masya Allah. Jadi kalau kalian curhat katanya kami nggak sembuh, lah pilih harap mari. Sakit diobati, tapi racun dimakan. Terus nggak mungkin loh. Ini hikmah yang ke-8. Hikmah yang ke-9. Yu'awidu as-saimu yu'awidu saim al-hasyata minallahi azza wa jalla fi sirri wa alan. Orang yang puasa itu membiasakan takut kepada Allah ketika sendiri ataupun terang-terangan. Sendiri atau terang-terangan. Orang takut sendiri atau terang-terangan, wah itu sudah tingkatan takwa yang dhuwur. Makanya dalam hadis ittaqillah haitsuma kunta, takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Sendiri terang-terangan. Takwanya orang yang sendiri lebih hebat. Karena kita itu kalau apik di hadapan orang lain, ada dua itu. Gangguannya dua. Satu pengen dipuji, yang kedua takut dicela. Tapi kalau sendiri takut kepada Allah, wah Masya Allah. Ini menunjukkan luar biasa dari hikmah puasa yang ke-9. Mendidik khasyatullah. Dan takut kepada Allah itu tingkatan iman yang tinggi. Makanya innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah dari hambanya ulama. Ulama itu kata Nabi SAW seperti bintang bagi langit. Seperti bintang. Apa fungsi bintang bagi langit? Hiasan langit, pelempar syaitan, penunjuk arah. Menggapai derajat yang tinggi salah satunya adalah puasa itu mendidik takut kepada Allah ketika sendiri atau terang-terangan. 10. Menghancurkan tajamnya syahwat. Menghancurkan tajamnya syahwat. Kasru hadatis syahwat. Jadi ketajaman syahwat itu nanti akan tumpul poso. Tadi dalilnya sudah kita bawakan berkaitan dengan arahan Nabi kepada pemuda. Wah lah kalau pemuda itu, wah syahwatnya itu landep. Wong delok gitu langsung celing. Terbayang saja, wah sudah kok. Iya, ini Masya Allah. Itu bisa tajamnya syahwat itu dihancurkan dengan puasa. Kemudian yang ke-11, puasa itu mendidik jiwa supaya seseorang itu yurbi syafaqata wa rahmata fin nafsi. Memiliki jiwa penuh kasih. Memiliki jiwa penuh kasih, itu pendidikan puasa. Makanya orang puasa kalau misalkan dalam hadis itu sabahu au jahalahu au qatalahu, diunek-unekke, mendapatkan tindakan bodoh, diperangi. Apa kalimatnya? Ini so'im, ini so'im. Aku puasa mas. Lah ini kalau wong emosi, wong marah, panas, itu dilawan dengan panas. Jadi kobongan loh. Misalkan kita jawab, wani tenan, gelut, ayo. Atau misalkan lagi poso, goyan wani bar taraweh, tentukan tempatnya, senggel. Jadi no nanti. Panas itu obatnya dingin. Wong kasar ketemu kasar, sudah gabrus-gabrus itu.
Tapi kalau orang kasar itu dijawab dengan kelemah lembutan, dengan kasih sayang. Saudara yang saya hormati, itu akan mengantarkan itu menjadi rusak. Menjadi sing kasar itu hilang itu. Mendidik memiliki sifat lemah lembut. Lemah lembut itu tabiat yang luar biasa. Kata Nabi SAW, tidaklah ada kelemah lembutan dalam diri seseorang kecuali zanah, menjadi hiasan. Tidaklah dicabut kelemah lembutan kecuali sana, celaan. Termasuk etika itu lemah lembut. Coba Nabi kita Muhammad SAW, padahal Nabi itu wong Arab. Wong Arab itu ya kayak gitulah. Iya. Tapi lihat Nabi SAW luar biasa. Fabima rahmati minallah lintalahum Muhammad, dengan sebab rahmat dari Allah kamu bisa bersifat lembut. Sampai ada ulama yang membahas tentang kelembutan Nabi. Itu faedahnya luar biasa. Itu satu, ketika beliau memakai jubah kasar sama Arabi, tarik komburi. Ditarik itu saking tarikannya keras, jubah Nabi kasar, ini diguluni ngetok. Setelah Nabi noleh, manggilnya rasopan, hei Muhammad. Yang ketiga minta harta. Coba kalau itu kelas kita, ditarik kelambi dari belakang, baru nyeluk orang sopan, jadi duit, apa kita kasih? Kita nggak mungkin kasih. Kelemah lembutan Nabi SAW ini luar biasa. Nah itu pendidikan puasa. Pendidikan puasa itu mendidik as-safaqah warahmah. Kelemah lembutan, kasih sayang dalam diri. Apalagi yang ke-12, mendidik kesetaraan. Orang itu kadang kalau ada yang rumangsa luwih dhuwur, kita yang wah aku wong biasa ini minder. Yang dhuwur sombong. Puasa sisi mana kesetaraan itu? Semua orang ada kewajiban puasa, kecuali yang punya udzur. Udzur itu ada dua. Udzur yang terus menerus, ada udzur yang berbatas waktu. Kalau udzur berbatas waktu, qadha. Tapi kalau udzur terus menerus, tuwek itu, iya, mar'atul aziz, nenek-nenek yang nggak kuat puasa, cukup bayar fidyah. Nah ini saudara yang saya hormati, lihat awal pensyariatan puasa. Dulu puasa itu setahun cuma sehari, Asyura, 10 bulan Muharram. Setelah itu turun surat Al-Baqarah 183 yang tadi sudah kita baca. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu tahyir awal turun itu. Boleh puasa, boleh bayar fidyah. Baru setelah turun 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nas wa bayyinati minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang hadir pada bulan Ramadan, perintahkan puasa. Kalau di bulan Ramadan itu semua nggak ada alasan itu. Saya presiden ora poso. Ya poso. Kalau kamu muslim, saya orang kaya nggak puasa, ya tetap poso. Orang miskin, saya miskin kok poso, biasa keluwen, ya tetap puasa. Itu saudara yang saya hormati, mendidik kesetaraan. Makanya orang kalau hikmah puasa ini tertancap, orang minderan. Orang minderan tuh, podo wae mas kita ini. Semua kita ini sama kok. Yang membedakan kita di sisi Allah itu cuman inna akramakum indallahi atqakum. Kowe apa? Presiden. Kalau takwa tinggi kedudukanmu. Kamu rakyat. Rakyat itu kalau orang biasa, apalagi miskin, itu kadang jangankan kok tingkat dhuwur, neng RT itu usulnya alah ora digagas.
Kalau nanti pengurusnya itu rodok bijaksana, nggih mengke anu riyen nggih dipertimbangkan riyen. Itu jane nolak halus itu loh. Tapi kalau nggak punya kebijaksanaan, yang lain ada usulan. Tadi si Cirong ditanggap itu, yang lain ada usulan, digagas. Tapi kalau orang menyadari hikmah dari puasa itu nanti akan sadar, saudara yang saya hormati, semua kita itu di sisi Allah sama. Nggak usah keluar dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga kita sama itu. Istri ada kewajiban, suami juga ada, anak ada kewajiban, orang tua juga ada. Semuanya kita sama. Kita ngaji nih, sing nyampe ke, sing mendengarkan sama kok. Sama. Artinya nilainya di sisi Allah itu seberapa kuat ketakwaannya. Poin yang ke-12. Poin yang ke-13, mengingat nikmat. Nikmat itu seseorang akan sadar manakala hilang. Kenikmatan itu kalau belum hilang itu nggak kerasa. Kayak istri misalkan. Orang itu punya istri kalau bareng harian itu, saya pernah ketemu orang piye mas, rumah tanggamu. Alis kalau konco dolan, nggak ada nilai. Oh safar. Pada safar itu seminggu gitulah, kangen, kelingan. Baru sadar itu pentingnya nikmat kebersamaan. Nikmat itu terasa kalau hilang. Kalau hilang, coba punya motor, misalnya mesinnya waras, ini ditumpah itu bredek gitu. Karena saking elek. Itu kalau hilang baru terasa itu. Misalnya motornya nanti kok melaku. Wah, jane anu Mas, ekrek-ekrek ngono malah lumayan. Tapi ketika masih bersama enggak terasa. Nikmat makan minum. Sampai para ulama an-nikah itu tidak ada yang mengetahui qadrun ni'am la yu'raf ila bididiha, kecuali dengan kesebalikannya. Makanya orang itu kalau poso mangan buko itu ala kadarnya enak banget itu. Enak banget. Kenapa? Karena kehilangan nikmat lapar, kehilangan nikmat makan. Begitu dapat enak. Ini masya Allah luar biasa. Jadi menyadari nikmat. Nikmat makan itu nikmat yang luar biasa. Ini yang ke-13. 14 mendidik sabar. Ini kata Asy-Syaikh Utsaimin dalam Syarah Bulughul Maram, kesabaran dari puasa itu 3. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, menerima takdir. Bagaimana prakteknya melaksanakan perintah? Orang ketika puasa walaupun mungkin berat dia lakukan, tetap sabar. Meninggalkan larangan. Orang kalau puasa siang hari makan minum haram, tapi tetap itu dia sabar itu. Menerima takdir, takdir itu kalau belum wayahe ya nggak akan dapat. Dari mana pendidikan puasa itu supaya kita sabar? Ya kayak jam 3 sore ya lali sahur atau sahur nggak tangi. Oh ya wes memang Allah takdir ke tangine pas adzan. Walaupun nusu-nusu orang gugah, tangine pak memang Allah takdir nggak punya rezeki. Sabar kok. Jam 3 sore luwe gitu. Apa berani? Nanti ambil makanan. Oh sabar mas, sabar. Urung wayahe. Nanti sama dalam kehidupan kita. Kalau orang menjiwai ibadah puasa, wah saya pengen banget. Sabar mas. Urung maghrib. Kan orang dalam kehidupan itu punya keinginan. Punya keinginan. Sing keluarga yang nanti pengen duwe kendaraan. Setelah punya kendaraan ya pengen di rumah rakyat yang cilik-cilian. Apa ada orang wah aku ora pengen di rumah. Ya pengen. Tapi saya urung maghrib mas, urung maghrib. Ojo mbok tekati. Ini masya Allah pendidikan kesabaran. Bahkan ulama katakan hidup itu bukan sabar syukur. Kalau sebagian ulama kan katakan hidup itu sabar syukur karena urip itu senang susah. Tapi yang lain mengatakan hidup itu kesabaran. Kenapa hidup sabar? Karena kesenangan itu ternyata ujian. Yang ayatnya semua kita hafal.
Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amah. Kasih nikmat dimuliakan. Lah ini menunjukkan jamaah hormati, ya urip itu butuh sabar. Puasa mendidik kesabaran. Itu yang ke-14. Kemudian yang ke-15. Puasa itu min a'dhamit ta'at, merupakan seagung-agung ketaatan. Kenapa? Karena rahasia antara hamba dan antara Allah. Dan itu puncak penunaian amanah. Ini penjelasan Syekh Abdullah Basam dalam kitab Tawdihul Ahkam. Kita ini kan dapat amanah. Amanah wong urip apa? Ibadah. Ibadah. Orang puasa itu rahasia antara dia dengan Allah, sehingga puncak penunaian amanah dia lakukan. Min a'dhamit ta'at. Saya kemarin itu termasuk pelajaran sekarang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu Nabi kok perbanyak puasa. Kenapa kok Nabi tidak misalkan tahajud atau sedekah atau dzikir atau maca Quran ngatam ke bola bali di bulan Sya'ban? Kenapa puasa? Puasa itu ternyata a'dhamut ta'at. Setelah sholat itu yang paling pokok itu puasa diantaranya. Diantaranya puasa. Lah kenapa kalau setelah sholat? Lah kalau sholat ya nggak bisa. Setelah akidah itu paling wajib berkaitan dengan ibadah sholat. Berkaitan ibadah dengan sholat. Makanya saya kemarin baca wasiat ulama, keberhasilan di bulan Ramadan itu salah satunya al-muhafadzatu ala sholawat, jogo sholat. Lah kalau orang puasa nih orang sholat, sama saja no. Karena kewajiban puasa lebih wajib dibandingkan dengan kewajiban sholat lebih wajib dibandingkan dengan kewajiban puasa. Ini luar biasa. A'dhamut ta'at ini yang bisa kita baca. Jadi ini kita simpulkan dari satu tafsir Syekh Abdul Nasidi, yang kedua Taisirul Alam, ya yang ketiga dari Aisyarut Tafasir, yang keempat Syarah Bulughul Maram Ibnu Utsaimin sama Syarah Bulughul Maram Syekh Abdullah Basam. Kalau orang tahu hikmahnya ada berapa tadi? 15. Wah, datang Ramadan itu senang. Wah, Masya Allah, ternyata puasa itu luar biasa. Nanti menjalani puasa senang, dia resapi, oh ini toh pelajarannya, oh ini toh pelajarannya. Ini baru yang globalnya. Nanti kalau dirinci lebih luas lagi, wah banget. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.